Apa masalah yang mengejarmu? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apa masalah di sisi kiri kananmu yang kau tidak tahu ujungnya kemana? Akhirnya kemana dan bisa bikin kau sesat di jalan? Apa masalah di depanmu yang kalau kau melangkah bisa tenggelam? Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Arahkanlah pikiran hati kami, siapkan tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan amin. Bapak ibu saudara, saat ini saya akan sampaikan renungan dengan judul Dia Buka Jalan. Ya, renungannya judulnya Dia buka jalan. Saya ambil dari Yosua 6 ayat yang ke-20 mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka manjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota ini. Kisah ini menceritakan bagaimana bangsa Israel mereka dalam perjalanan mengarah kepada tanah Kanaan, dan sementara dalam perjalanan mereka berhadapan dengan sebuah bangsa yang kuat, namanya bangsa Yeriko. Menurut yang saya pelajari, bangsa Yeriko merupakan bangsa yang maju dalam peradaban, sehingga sepertinya bangsa inilah yang merupakan pemula atau yang menjadi pionir membuat tembok kota, ya, membuat tembok kota. Nah, tembok kotanya cukup tinggi, cukup kuat, cukup kokoh, dan orang Israel berhadapan dengan sebuah tembok di mana mereka tidak berdaya. Dan ketika mereka berhadapan dengan tembok, Tuhan datang kepada Yosua dan berkata kepada Yosua, engkau prajurit dan para imam disuruh mengelilingi kota itu 1 kali dalam 1 hari, dan mereka mengelilinginya 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan perintahkan kepada Yosua agar tembok itu dikelilingi sebanyak 7 kali. Dan pada yang ke-7 maka mereka diminta untuk meniup sangkakala, untuk bersorak-sorai dengan nyaring. Dan ketika mereka melakukannya, maka firman Tuhan mengatakan bahwa tembok itu runtuh dan tembok itu rubuh, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini saya pelajari bahwa dalam perjalanan kehidupan orang Israel, ada saatnya mereka berhadapan dengan sebuah bangsa yang punya tembok yang kokoh kuat. Israel berhadapan dengan salah satu bangsa yang kuat pada zamannya. Namun dalam menyikapi kondisi seperti itu, ada kalanya strategi perang yang mereka pakai itu tidak dipakai. Ada kalanya taktik yang mereka sudah pakai, mereka tidak pakai sama sekali. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi dengan cara berdiam diri. Sepertinya Bapak Ibu, kita tidak menemukan adanya korelasi di antara mengelilingi tembok dengan berdiam diri sebanyak 6 kali 6 hari, dan pada hari yang ke-7 6 kali, dan berdiam diri pada hari yang ke-7 kali yang ke-7 baru mereka bersorak. Sepertinya tidak ada korelasi di antara mengelilingi dengan bersorak dengan runtuhnya tembok. Tapi itu yang dicatat oleh kebenaran kitab suci, bahwa mereka bersorak-sorai, dan ketika mereka bersorak-sorai pada hari yang ke-7, putaran yang ke-7, maka tembok itu runtuh dan rubuh, dan mereka bisa memasuki kota Yeriko dan menaklukkannya. Para peneliti dan para ahli mengatakan tembok itu tingginya kurang lebih, ada yang mengatakan 9 meter, ada yang mengatakan 14 meter. Tebalnya di antara 1,5 meter sampai 7 meter sampai 6 meter juga. Dan dikatakan dia punya tembok yang berlapis 2. Tembok berlapis 2. Namun perhatikan, apapun yang dibangun manusia untuk mempertahankan dirinya, namun kalau Tuhan campur tangan, tidak ada sebuah karya manusia yang bisa bertahan di hadapan karya Tuhan. Dan orang Israel bisa mengalahkan orang Yeriko sedemikian rupa. Karena apa? Mereka mengalahkannya bukan karena kekuatan mereka, namun Tuhan yang buka jalan buat mereka, dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya halangan seperti tembok di depan kita. Temboknya mungkin tinggi, temboknya mungkin tebal, mungkin temboknya berlapis. Tembok-tembok ini
Kita bisa prediksi, nggak bisa kita panjat. Kita bisa prediksi, nggak bisa kita rubuhkan. Dan dalam kondisi seperti itu, ada kalanya kita nggak bisa berbuat banyak. Dan kita hanya bisa berdiam diri saja. Perhatikanlah, 6 hari 6 kali, 7 hari ke-7 6 kali 1 kali berseru. Itu bicara mengenai sikap berdiam diri yang diperbuat orang Israel, tentara Israel dalam sebuah pertempuran. Itu sebuah perbuatan yang tidak logis ketika orang berjuang. Mengelilingi dengan cara berdiam diri, itu tidak logis sama sekali. Namun kalau Tuhan menyuruh, maka itu harus dikerjakan. Dan dalam penantian yang cukup menjenuhkan atau membosankan tadi, ingat, tidak ada hal yang sia-sia bagi orang yang percaya pada Tuhan. Dan demikian dengan kita. Dalam menanti masalah di depan kita, tantangan depan kita, kita nggak tahu sampai kapan selesai, sampai kapan berlalu. Namun kita harus punya sikap untuk tetap menanti dan percaya pada Tuhan. Dan yakinlah, penantian saudara itu punya ujung. Tidak ada penantian yang tidak berujung, Bapak Ibu. Penantian itu ada ujungnya. Dan ingat, dalam penantian ada Tuhan yang berkarya, ada Tuhan yang berkarya. Dan pasti, perhatikan, dan pasti Dia akan membuka jalan. Satu kali kami kedatangan sebuah keluarga yang baru mengalami masalah keributan di kotanya. Sehingga ada sampai terjadi pertumpahan darah. Singkatnya, ada banyak yang porak-poranda dan keluarga ini datang ke tempat kami dan memberitahukan kondisinya. Lalu orang tua saya membuka pintu dan menetap di rumah. Dan ketika mereka menetap di rumah dengan anaknya, beberapa orang, sementara penghasilan sudah tidak ada, ekonomi tidak ada, pekerjaan tidak ada. Ada sebuah masalah yang besar depan mereka. Rumah mereka sudah terbakar, kondisi mereka tidak bisa berbuat banyak. Ada halangan-halangan, rintangan yang mereka nggak tahu bagaimana caranya untuk menyikapi ke depan. Dan mereka tidak tahu seberangkat dari mana, Bapak Ibu. Namun puji Tuhan, mereka menanti kurang lebih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Mereka menanti setahun, dan ketika mereka menanti, Tuhan dengan caranya membuka berkat buat mereka. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka gumuli yang selama ini menjadi halangan buat mereka. Dan mereka bisa membangun tempat tinggal, dan mereka bisa hidup dalam keluarga yang harmonis. Tuhan buka jalan ketika kita sedang menghadapi tembok-tembok masalah di depan kita ke depan. Nggak tahu kapan berakhir, tidak tahu kapan selesai, nantikan saja. Dia pasti buka jalan. Yang kedua, dari Keluaran 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air laut itu. Yang kedua, Tuhan buka jalan. Ketika orang Israel terdesak di antara pengejaran tentara Firaun dan ada hamparan padang pasir, gunung batu yang mereka tidak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya, lalu ada lautan yang menghampar juga di depan mereka. Dan ketika mereka melihat tentara Firaun mengejar, maka firman Tuhan, kitab suci katakan bahwa mereka ketakutan, mereka cemas, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Namun Musa tetap tenang. Mengapa Musa tenang? Karena Musa telah diberitahukan apa planning Tuhan terhadap bangsa itu. Tuhan katakan, aku akan membuka jalan, aku akan membelah laut. Lalu Musa diperintahkan untuk mengangkat tongkatnya, mengacungkan kepada laut. Dan laut Tebrau itu terbelah sedemikian rupa sampai ke dasar-dasarnya. Sampai ke dasar-dasarnya. Dan orang Israel bisa melewati laut itu dan berjalan di dasar laut. Saya sedang membayangkan bagaimana kekuatan angin yang Tuhan kondisikan, Bapak Ibu. Bayangkan laut Tebrau itu, kalau yang saya pelajari itu dari pinggir pantai ke pantai berikutnya itu jaraknya di antara 7 sampai 12 kilo. Ya, kedalamannya itu 500 meter, 300-500 meter. Sementara yang mau menyeberang ini 2 juta orang. Ya, 2 juta orang. Dan dengan bermodalkan ketaatan dan tongkat yang teracung, maka datang angin timur dikatakan menghantam laut itu, menghujam laut itu sehingga laut itu terbelah sedemikian rupa seperti dinding tembok. Bayangkan Bapak Ibu. Dan pasti
itu luasnya cukup luas karena yang akan lewat itu 2 juta orang. Para penafsir mengatakan lebar daripada dinding laut yang dibelah oleh angin timur itu ada di antara 100 meter sehingga mereka bisa berbondong-bondong lewat. Dan ketika mereka lewat, dikatakan bahwa tentara Firaun tidak puas kejar mereka. Dan ketika tentara Firaun berada di tengah-tengah pengejaran, Musa diperintahkan untuk mengacungkan tongkat sehingga air laut bersatu kembali dan tenggelam dan musnahlah orang-orang Firaun yang mengejar mereka. Bapak Ibu, dari kisah ini saya dapatkan ada saat situasi orang Israel dikepung masalah atau ada pada pertigaan masalah. Ada padang gurun yang luas di mana bisa membunuh mereka. Ada musuh di belakang, tentara yang super power dari pasukan Firaun. Ada laut yang membentang di depan mereka dan mereka tidak punya pilihan. Tiga-tiganya berujung pada kematian. Namun ketika situasi tidak memungkinkan membuat mereka selamat, di situ Tuhan berkarya dan menyatakan kuasanya membelah laut dalam ketidakmungkinan, dalam kemustahilan. Dan mereka bisa melewatinya dengan damai, sejahtera, dan selamat sampai di seberang, Bapak Ibu. Dari hal ini saya belajar, Bapak Ibu. Dalam hidup itu ada berbagai macam masalah. Ada masalah yang sifatnya mengejar dari belakang, membuntuti kita di belakang. Dan kita merasa deg-degan, kapan ini sampai sama saya? Kapan tiba sama saya? Kalau dalam bidang keuangan ini bicara mengenai hutang piutang, jatuh tempo. Itu seperti ngejar kita di belakang. Kalau tiba jatuh tempo, kita bisa kelagapan. Ada juga masalah di kiri kanan kita. Hamparan luas kekeringan sana sini yang kita tidak tahu kalau kita masuki nanti ujungnya di mana. Apa kita nyasar atau kita selamat, kita tidak tahu. Ada juga masalah yang membuat kita terjerumus masuk dan tenggelam. Ya. Kalau kita melangkah, kita tahu pasti kita tenggelam, ditelan oleh masalah itu. Dan kita tidak bisa berbuat banyak. Namun ingatlah, ketika engkau berada pada pengejaran masalah di belakangmu, pada kondisi sekitarmu yang kau tidak tahu alamatnya kayak apa, pada keadaan di depan yang sepertinya kalau kau melangkah pasti tenggelam, percayalah pada Dia. Kalau engkau berseru pada Dia, Dia akan buka jalan. Apa yang mustahil bagi dirimu, tidak mustahil bagi Dia yang menolong kau. Dan engkau akan bisa selamat sampai ke tujuan. Saya undang atau saya tanya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, apa masalah yang mengejarmu? Itu pertanyaannya. Yang kedua, apa masalah di sisi kiri kananmu yang kau tidak tahu ujungnya kemana, akhirnya kemana, dan bisa bikin kau sesat di jalan. Apa masalah di depanmu yang kalau kau melangkah bisa tenggelam? Sandarkanlah dirimu padanya. Dan saya percaya apa yang tidak mungkin, itu mungkin karena apa? Dia bisa buka jalan. Ketika kita buntu, kita tidak bisa berpikir banyak, Dia bisa buka jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia buka jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Ada seorang teman saya, dia seorang pengusaha. Dia buka usaha, lalu rupanya usahanya macet, lalu dia agunkan dia punya rumah. Namun di satu sisi Bapak Ibu, dia punya anak-anak sekolah di Australia. Satu kali ekonominya macet. Ya, waktu itu katanya krisis moneter. Dia nggak bisa kirim uang kepada anaknya, bahkan untuk kirim transport anak pulang ke Indonesia nggak bisa, Bapak Ibu. Bukan itu saja, bisnisnya sedang kolab juga. Nggak berjalan dengan baik. Untuk membayar hutang saja nggak bisa. Lalu lihat rumahnya, dia sudah agunkan. Kalau dia mau nego rumahnya, siapa yang membeli dengan rumah yang sudah diagunkan? Dia hanya berserah saja. Dia menangis dengan istrinya, dia berseru dengan istrinya sepanjang malam, sepanjang minggu, sepanjang bulan, berbulan-bulan mereka berseru. Dan luar biasa katanya, Tuhan buka jalan buat mereka. Sehingga rumah mereka ada yang mau ambil. Dengan itu ditambah berkat, lalu dia bisa membayar kredit-kredit dari bisnisnya. Dan bukan itu saja, anaknya yang di luar negeri dapat dibiayai untuk kuliah kembali. Dia ada pada 3 masalah yang besar. Namun ketika dia berseru, ada Tuhan yang membuka jalan buat dirinya. Dan saya yakin kalau saudara punya masalah, mungkin tidak sama, mungkin tidak mirip. Tapi saudara tahu ini menjepit, ini membahayakan.
percaya dia pasti membuka jalan. Yang terakhir, Yosua 3:16 dikatakan, maka berhentilah air mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu ke tantangan Yeriko. Ayat 13 dikatakan, segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Yang ketiga, Tuhan buka jalan. Orang Israel sudah tiba di perbatasan masuk ke tanah Kanaan. Sudah kurang lebih 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Lalu Musa sudah meninggal dunia, dilanjutkan tongkat estafet kepada Yosua, dan mereka berhadapan dengan satu halangan namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai terpanjang yang ada di daerah Israel sana. Lalu airnya mengalir dari hulu ke hilir dikatakan, dan kedalamannya yang saya pelajari di antara 6 sampai 20 meter. Lebarnya juga demikian. Lebarnya ada yang 6 meter, ada yang 18 meter. Tidak ditulis oleh kitab suci ada di mana posisi orang Israel. Dengan kata lain, kitab suci tidak menerangkan letak geografisnya, cuma memberitahukan kepada kita mereka berhadapan dengan sebuah arus sungai yang deras, yang lebar, yang dalam, dan mereka harus menyeberang sebagian ke tanah Kanaan yang mereka akan rebut. Dan tidak diperintahkan mereka membangun jembatan. Tapi Tuhan katakan kepada Yosua, suruh para imam untuk membawa tabut melangkahkan kaki ke sungai Yordan. Dan perhatikan katanya, semua yang harus menyeberang harus menguduskan diri, harus mentahirkan diri dari semua pelanggaran. Dan ketika hari H, para imam melangkahkan kaki ke sungai, maka sungai itu terbelah, kata kitab suci. Sungai itu terbelah. Dan ketika sungai itu terbelah, para imam berdiri tengah-tengah. Selama mereka berdiri tengah-tengah, maka para tentara dan beberapa pasukan bisa melewati sungai itu, dan mereka masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada Israel sebelumnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang Israel masuk kepada satu kondisi keadaan yang baru dalam kehidupan. Tanah Kanaan itu tanah masa depan. Tanah Kanaan itu tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan berpuluh-puluh tahun kepada orang Israel, sejak kepada Abraham kepada orang Israel. Namun ini saatnya mereka akan masuk kepada sebuah kondisi hidup yang baru, tanah yang baru, masa depan yang baru. Bisa dikatakan tanah Kanaan itu adalah masa depan buat orang Israel. Di sana yang Tuhan janjikan. Dan mereka dihalangi sungai Yordan. Dan hanya bermodalkan ketaatan saja, melangkahkan kaki dengan iman dan hidup suci, maka sungai itu terbelah dan mereka masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita berada pada masa-masa COVID. Di depan kita ada COVID yang sedang menutupi masa depan di depan kita. Kita nggak tahu kayak apa hari depan setelah COVID. Ya, kita nggak tahu. Namun percayalah, kalau kita menunggu Tuhan, kita taat pada Tuhan, lalu kita jaga hidup suci, lalu dari hari ke hari dalam ketidakpastian kita melangkah dengan iman, satu kali Tuhan akan buka masa ini. Tuhan akan kondisikan, Tuhan akan buka kondisi ini. Dan kita bisa masuk ke hari depan, ke masa depan, yang pasti ada janji dan berkat Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita kembali seperti sedia kala. Saya berkhotbah buat Bapak Ibu yang sekarang ada pada penantian yang panjang, dan di hadapanmu sepertinya ada halangan yang membuat engkau tidak bisa bergerak dalam berbisnis, dalam berupaya, berusaha, dalam bekerja karena situasi COVID ini. Saya mau undang Bapak Ibu untuk tetap beriman pada Tuhan, untuk jaga kekudusan dan tetap melangkah dalam kehidupanmu. Ikut saja apa maunya Tuhan. Dan saya percaya satu kali Tuhan akan membuka jalan, membuka pintu kepada dirimu untuk tiba pada hari depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan berkati kita dengan renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan siap buka jalan. Dan kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan, hamba tidak tahu apa kondisi kami. Mungkin ada di antara kami sedang berhadapan dengan tembok masalah yang tinggi.
tidak bisa dipanjat, tidak bisa diruntuhkan. Dan kami mungkin hanya bisa berdiam diri, nggak bisa berbuat banyak. Hamba berdoa berikan kami iman untuk taat setia menunggu Tuhan. Dan kami yakin akan ada masanya Tuhan akan meruntuhkan tembok. Ada kalanya di antara anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini sedang ada pada masalah, di mana di belakang dikejar masalah, samping kiri kanan ada masalah, di depan ada masalah, dan tidak tahu juga harus berbuat apa-apa. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan hamba percaya dan berdoa, bukalah jalan keluar menurut anugerah dan kemampuan Tuhan. Mungkin Tuhan, kami di masa-masa COVID ini, kami tidak tahu berapa minggu lagi, berapa bulan lagi. Namun kami tahu ada hari depan setelah COVID. Ada masa depan setelah COVID. Sementara kami dalam penantian, buat kami Tuhan menjaga diri agar tetap kudus suci. Buat kami melangkah dengan iman, berpegang pada Tuhan, taat pada Tuhan. Dan kami yakin akan ada jalan yang terbuka di depan untuk kebaikan kami. Berkati kami semua dalam nama anak-Mu. Yesus, mengucap syukur dan berdoa yang percaya katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua saudara.